Oke, perkenalkan nama saya Diandra Putra dengan akhiran NPM 026. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari Excel. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Excel. Di sini kita menggunakan Excel tahun 2016. Terus masuk ke aplikasinya. Lalu di sini kita lihat ada new dan open. Setelah itu kita klik blend word. Setelah masuk ke blend word, di sini ada menu share yang dimana untuk share file yang sudah dibuat. Di sini ada menu save yang dimana untuk menyimpan file yang sudah jadi. Setelah itu kita masuk ke blend word terlebih dahulu. Di sini dari operasi Excel yang dimana terdapat lembar worksheet sebagai lembar kerja kita nanti. Ini termaksud lembar worksheet. Selanjutnya di sini ada memory bound yang terdiri dari yaitu file, home, insert, background, formulas, data, review, dan view help. Lalu selanjutnya ada namanya formulasi di sini di bagian sini, yang dimana di atas ini yaitu tempat melihat atau mengedit isi sel. Lalu untuk memasukkan data, klik pada sel misalnya A1. Kita bisa mengetik data berupa angka, teks, atau tanggal di bagian sini. Itu saja operasi dari Excel. Selanjutnya akan dibacakan presentasi oleh Arini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arini Irwan dengan NPM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan Microsoft PowerPoint. Pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu aplikasinya. Lalu kemudian akan ada tampilan awalnya seperti ini. Lalu bisa kita lihat di bagian samping sini ada menu new, di mana ini bisa kita gunakan untuk membuat file presentasi baru. Lalu di bawahnya ada menu open yang bisa kita gunakan untuk membuka file-file presentasi yang telah kita buat nanti. Nah, selanjutnya bisa kita klik pada menu new di sini. Lalu kemudian klik di bagian blank presentation. Nah, lalu akan muncul tampilan utama seperti ini. Nah, di tampilan utama ini terdapat slide di sini, yaitu lembar kerja tempat kita membuat presentasi. Lalu di bagian samping sini namanya thumbnail slide, yaitu daftar kecil slide di sebelah kiri layar. Lalu kemudian di bagian atas sini ada yang namanya memory reborn, yaitu menu dengan alat seperti file, home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow, record, review, view, dan juga help. Lalu kemudian ada yang namanya new slide di sini. Ini digunakan untuk kita membuat slide baru presentasi. Ada title slide dan lainnya, bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kemudian untuk membuat teksnya bisa kita klik di bagian sini untuk menambahkan teks yang kita mau. Juga bisa kita atur font-fontnya atau huruf-hurufnya, dan juga bisa kita menambahkan gambar di presentasi ini.
Setelah itu baru kita bisa menampilkan presentasi dengan mengklik di bagian slideshow di sini. Lalu mulai untuk menampilkan presentasinya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tutorial penggunaan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Felisa Putri dengan nomor NPM akhiran 039 akan melanjutkan pembelajaran dari aplikasi Microsoft Office ini. Yang akan saya bahas yaitu Microsoft Access. Nah, karena di sini saya tidak punya aplikasi Microsoft Access, saya akan menggunakan web, yaitu dari WikiHow ya, untuk membuka aplikasi Microsoft Office untuk akses beserta dengan gambar-gambarnya. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan membuat database. Nah, untuk membuat database di sini, di saat kita membuka Microsoft Access, kita akan mendapatkan tampilan blank database di sini. Lalu kita klik blank database ya. Sebelumnya di sini tuh ada info, new, open ya, save as untuk menyimpan dokumen kita, close ya, akun dan option lainnya ini. Selanjutnya, jika sudah klik blank database ini, kita bisa mengganti atau membuat nama dari blank database yang akan kita gunakan, serta kita juga mengatur di tempat mana, lokasi mana nanti dokumen ini kita akan menyimpannya. Lalu setelah itu kita klik create. Ini adalah tampilan utama di saat kita ingin membuat database. Nah, jadi di sini untuk perkenalan yang paling pertama ini terdapat templates ya. Yang kedua ini terdapat tables ya. Ini adalah cara utama data disimpan dalam basis data. Yang sampingnya itu adalah query ya, dimana ini digunakan untuk mengambil dan memfilter data kita. Selanjutnya ada formulir ya, atau ini forms, yaitu dapat membuat dan menggunakan formulir untuk menambah, melihat dan mengedit data apapun dalam tabel. Selanjutnya di sini adalah report ya, atau dalam bahasa Indonesia laporan. Ya, ini digunakan untuk merangkum dan menampilkan data dalam basis data. Oke, sampai di sini saja dulu. Kita langsung lanjut saja untuk membuat tabel. Di sini kita dapat klik tabel yang ada di sini ya. Lalu kita bisa memilih apa saja yang ingin ditambahkan di dalam tabel itu. Kita bisa memilih misalnya number ya. Di sini kita bisa juga menambahkan nilai di dalam kolom tabel tersebut. Selanjutnya itu untuk mengimpor data. Untuk mengimpor data, kita bisa klik data eksternal ya, atau bisa dilihat dari halaman di atas itu ada di sini. Nah, tadi kalau misalnya tadi tuh orang pilih di create. Karena kita sudah klik data eksternal di situ, lalu pilih jenis berkas yang akan diimpor di sini. Selanjutnya bisa memilih lokasi penyimpanan pada data kita ya, dengan cara klik browser ini ya. Terus nanti kita bisa mengimpor, pilih cara mengimpornya seperti ini ya, cara impor bagaimana ini. Terus jika sudah selesai, klik saja OK.
Nah, untuk cara selanjutnya yaitu menetapkan hubungan tabel. Yang pertama kita perlu memahami cara kerja kunci ya. Jadi ini ID ini digunakan untuk jadi setiap tabel akan memiliki satu kunci utama yang unik untuk setiap entry ya. Secara default Access membuat kolom ID yang jumlahnya bertambah untuk setiap entry. Ini ditetapkan sebagai kunci utama. Selain itu, ID ini juga menggunakan menggunakan hubungan untuk membantu menjaga data kita tetap konsisten, efisiensi, dan mudah dibaca. Selanjutnya kita klik di sini Database Tools ya. Lalu klik tombol Relationship atau hubungan. Setelah itu seret bidang yang ingin Anda gunakan sebagai kunci asing. Seperti ini ya gambarannya. Memang agak rumit Microsoft Access ini. Seperti hubungan kita. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kita harus membuat pertanyaan ya, atau di sini query. Yang pertama kita harus memahami peran query ini ya. Query dibagi menjadi dua jenis utama ya. Yang pertama pilih dan tindakan. Query pilih menarik data dari tabel dan dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Query tindakan dapat menambahkan, mengedit, dan juga menghapus data dari tabel ya. Ini pertama query wizard dan kedua query design. Kita menggunakan query wizard untuk membuat query pemilihan dasar. Dan kita akan membuat query pemilihan dengan kriteria. Jadi yang pertama di sini kita klik query design ya. Kita buka alat desain query atau query design untuk melakukan query tindak lanjut. Lalu yang kedua, kita pilih tabel tempat menjalankan query ya di sini. Yang ketiga, tambahkan kolom ke query. Selanjutnya tambahkan kriteria kita ya. Nanti di sini kita akan add your criteria. Lalu klik jalankan atau run untuk melihat hasil dari tabel tersebut. Selanjutnya kita akan membuat query pemilihan dengan parameter. Pertama di sini kita buka lagi alat desain query ya. Option desain query, lalu kita buat query pilihan dan tentukan tabel. Lalu tambahkan parameter ke bagian kriteria. Kita tambahkan parameter, lalu kita buat query multi parameter. Dimana tadi buat query multi parameter? Nah ini kita buat multi parameter ya. Jadi parameternya dibuat multi parameter. Nah selanjutnya kita akan membuat query make table. Jadi yang pertama kita akan ketik alat query design di sini. Lalu pilih tabel yang datanya ingin kita ambil. Ya tabel dari mana kita akan mengambil datanya. Lalu yang ketiga pilih kolom data yang ingin kita ambil ya. Kita bisa memilih kolom data yang ingin kita ambil. Lalu selanjutnya tetapkan kriteria yang mau kita buat gitu. Dan kelima, uji
uji query kita untuk memastikan bahwa query tersebut memberikan hasil gitu. Jadi kita bisa uji dengan run. Dan yang terakhir tentunya kita simpan query save gitu. Oh, ada lagi, kita klik tombol make table ya. Ini karena tadi kita buat query make table, tombol make table di sini dan type query-nya. Lalu klik lagi tombol run ya. Kita bisa klik tombol run di sini ya. Maka tabel baru kita akan dibuat dengan query yang sudah kita buat ya. Jadi tabelnya akan muncul di bingkai navigasi di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membuat query penambahan. Yang pertama di sini kita buka query yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nanti sudah ada di sini ya query-nya. Klik tombol append di tab design. Tombol append, terus ini ada di tab desainnya di sebelah atas. Kita buka dulu desain, baru kita ketik append. Lalu ubah kriteria query kita agar sesuai dengan yang kita ingin tambahkan. Itu kita ubah saja kriterianya. Ya, selanjutnya tetapkan di mana kita ingin data kita ditambahkan gitu, misalnya di sini atau di mana. Lalu setelah itu kita bisa run ya, kita bisa menjalankan query-nya. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk membuat formulir ya, jadi forms. Pertama, kita pilih tabel yang akan kita buat formulirnya. Kedua, kita klik tombol formulir di data yang akan kita buat di tab. Selanjutnya di tombol panah di bagian bawah ini ya, atau navigasi formulir baru kita. Selanjutnya klik tombol lebar data untuk menggunakan tabel. Lalu lakukan perubahan pada catatannya yang sudah ada. Kita bisa melakukan perubahannya. Selanjutnya tambahkan catatan baru di bawah. Dan simpan formulir setelah sudah selesai. Kita bisa menyimpannya. Selanjutnya kita akan membuat laporan. Yang pertama, untuk membuat laporan kita pilih tabel atau query kita. Lalu kita klik tab buat atau ya di sini create ya. Lalu tetapkan sumber untuk laporan kosong. Sumber apa saja yang kita bisa tetapkan di sini. Selalu tambahkan kolom ke laporan Anda ya. Kita bisa menambahkan. Lalu tambahkan grup ke laporan kita. Lalu selanjutnya kita bisa simpan dan membagikan laporan kita. Oke, itu saja tutorial singkat dari saya bagi pemula untuk menggunakan Microsoft Access. Mohon maaf jika penjelasan ataupun penyampaian saya kurang jelas ya. Kalian bisa saja langsung mengunjungi website WikiHow ya untuk mencari tutorial menggunakan Microsoft Access. Di sana juga sangat lengkap. Itu dia tadi pembahasan dari teman-teman saya mengenai aplikasi perkantoran ya, atau Microsoft Office, yaitu di mana terdapat Excel, PowerPoint dan juga Access. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.